Assalamualaikum, selamat siang, Sampurasun. Yang terhormat buat Bapak Didi Mulyadi atau Bapak KDM-nya yang lebih akrab dipanggil Bapak Aing. Perkenalkan Pak, saya Bambang Kurniawan, tinggal di Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak KDM atau Bapak Aing yang alhamdulillah kemarin Pak di hari Senin sekitar tanggal 15 kalau tidak salah saya berkunjung ke Lembur Pakuan Pak, dan alhamdulillah saya dilayani dengan baik oleh staf Bapak melalui posko pengaduan. Alhamdulillah di hari itu juga saya dilayani dengan staf Bapak. Saya bisa ketemu secara langsung dengan staf Bapak. Di posko pengaduan itu saya hanya ingin mengadukan tentang kesehatan saya Pak, karena kebetulan saya memiliki penyakit gula atau kencing manis yang mengakibatkan saraf mata saya atau penglihatan saya terganggu karena penyakit gula darah saya. Alhamdulillah sudah 1 tahun ini saya sudah berhenti bekerja Pak, karena sebelumnya saya bekerja sebagai driver online di salah satu perusahaan yang dimana itu menjadi tumpuan atau harapan untuk masa depan hidup saya. Berkenaan dengan itu, berhubung saya sudah tidak mampu lagi untuk menjadi seorang supir online dikarenakan memang mata saya sudah sulit untuk melihat apalagi waktu malam hari, makanya saya berhenti atau diberhentikan oleh perusahaan karena demi keselamatan saya. Kedatangan saya kemarin Pak hanya ingin meminta bantuan, uluran tangan Bapak agar saya bisa dibantu untuk membuat kacamata sehingga saya dapat melihat kembali dengan jelas. Dalam artian saya bisa membaca lagi dengan jelas. Saya dapat melaksanakan aktivitas kembali walaupun tidak seperti biasanya. Masih panjang Pak harapan saya. Saya masih punya cicilan rumah KPR-BTN yang jangka waktunya masih 15 tahun. Saya butuh pekerjaan, sedangkan pekerjaan saya, keahlian saya di bidang menyupir Pak atau driver. Saya sadar bahwa hal tersebut mungkin jauh dari angan-angan Bapak untuk membantu saya. Tapi yang jelas, saya kemarin disarankan untuk membuat kacamata menggunakan BPJS Pak. Dan alhamdulillah saya sudah memiliki BPJS atau KIS yang diberikan oleh pemerintah. Tapi ketika saya mengajukan pembuatan kacamata menggunakan BPJS, itu hanya di cover 20%. Dan sisanya saya belum mampu untuk menambah biaya pembuatan kacamata. Dan pada akhirnya saya urungkan pembuatan kacamata saya. Karena uang anggaran untuk pembuatan kacamata saya belum ada, karena saya masih dalam proses merintis usaha kecil-kecilan. Saya dagang warung kopi di seputaran Pasar Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain itu Pak, kebetulan di usia saya yang sudah 44 tahun ini, walaupun belum tergolong tua,
karena diakibatkan karena sakit, punya penyakit gula, sampai pada akhirnya saya butuh bantuan Bapak untuk pembuatan gigi palsu saya, Pak. Kebetulan gigi palsu saya sudah sangat rapuh dan saya sudah tidak memiliki gigi lagi, Pak. Saya sangat mohon bantuan Bapak karena tanpa gigi saya sulit untuk mengkonsumsi makanan, Pak. Saya sulit untuk mengkonsumsi makan yang pada layaknya orang bisa makan. Karena itu satu hal yang saya butuhkan, Pak. Saya tidak mengada-ngada, dan untuk pembuatan gigi tidak bisa tercover oleh BPJS. Sudah sempat saya tanyakan di poliklinik gigi di Puskesmas Jonggol, dan mereka tidak mengcover untuk pembuatan gigi. Ini gigi palsu saya, Pak, yang tadinya utuh, tinggal sebagian. Dan ini kacamata yang biasa saya pakai. Bukan memang sengaja saya rusak, tapi memang sudah rusak. Dan kalaupun tidak rusak, terlepas memang lensanya sudah tidak sesuai dengan saya. Saya berharap Bapak melihat video saya, Bapak bisa merespon saya, membantu saya. Saya berharap Bapak mengerti kesulitan warga Bapak. Saya tidak berharap banyak. Saya hanya ingin melangsungkan hidup, Pak. Saya saat ini sedang merintis usaha warung kopi, itu pun dengan modal seadanya karena memang keterbatasan modal. Kebetulan memang saya juga sudah tidak punya istri. Saya tinggal sendiri di rumah di Jonggol. Saya membuka usaha dengan modal semampu saya. Saya tidak minta Bapak untuk membantu modal banyak terhadap saya. Yang saya minta hanya bantuan kesehatan, pembuatan kacamata sekaligus gigi palsu saya, Pak. Yang mungkin di mata saya sangat besar, tapi saya yakin di mata Bapak itu sangat kecil. Kemarin saya sudah sempat ke pos pengaduan yang ada di Lember Pakuan, dan alhamdulillah saya pulang dengan tangan hampa. Tapi tidak menutupi kebaikan Bapak, sekalipun saya tidak dibantu oleh tim Bapak mengenai pembuatan kacamata dan gigi, tapi alhamdulillah saya bisa pulang ke Jonggol, diberikan sedikit transport buat saya pulang. Alhamdulillah, karena bantuan Bapak transport kemarin saya bisa pulang. Saya datang 3 hari sebelum hari Senin, Pak, di hari Jumat sore. Saya pikir pengaduan itu dibuka untuk Sabtu dan Minggu, tapi ternyata dibukanya hari Senin. Dan alhamdulillah saya bisa bertahan sampai hari Senin untuk ikut serta dalam pengaduan di posko yang Bapak buat. Sekali lagi, saya tidak berharap banyak, Pak. Saya hanya seorang duda yang saat ini saya sedang mengurus anak yatim piatu, ponakan saya sendiri yang sudah ditinggal orang tuanya meninggal dunia. Dan itu menjadi tanggung jawab saya karena selaku saya omnya, adik dari ibunya. Dan beliau baru tamat sekolah dan belum mampu mencari pekerjaan yang layak, sehingga saya harus menanggung kehidupan keponakan saya sekaligus anak saya, anak dari kakak saya. Bukan saya mengeluh, tapi saya hanya bercerita, Pak, begitu beratnya beban saya dengan pekerjaan yang tidak ada,
saat ini sedang merintis membuka usaha warung kopi yang bermodalkan seadanya, secukupnya, dan saat ini baru cukup untuk makan kami berdua. Bahkan untuk mengangsi rumah saya sudah tidak sanggup mungkin, karena per bulannya angsuran rumah saya mencapai 1,6 juta selama 20 tahun. Dan alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun. Saya tidak minta Bapak untuk membayar angsuran rumah saya atau melunasi rumah saya. Itu mimpi bagi saya. Dan saya sadar semua itu adalah tanggung jawab saya yang harus saya selesaikan. Cuman untuk menunjang kegiatan saya sehari-hari, Pak, saya hanya minta dibantu pembuatan kacamata yang mungkin nilainya tidak seberapa, dan pembuatan gigi palsu, sehingga saya untuk mengkonsumsi makan untuk menyambung hidup saya tidak sesusah ini, Pak, tidak sesakit ini. Karena saya tidak punya gigi dan gigi saya memang rusak gigi palsunya. Setiap saya makan, saya merasakan sakit, Pak, di gusi saya, yang mengakibatkan timbulnya radang-radang di gusi sampai terjadinya luka di gusi saya, sariawan di luka saya, sehingga saya sangat sulit untuk mengkonsumsi makanan. Mudah-mudahan Bapak mendengarkan niat permohonan saya, dan mudah-mudahan Bapak merespon apa yang menjadi keluh kesah saya. Sekali lagi, saya tidak minta dibantu banyak, Pak. Saya tidak minta untuk dilunasi seluruh kewajiban saya membayar rumah. Saya tidak memaksa atau meminta untuk Bapak memberikan modal terhadap saya. Saya hanya minta sedikit keringanan tangan Bapak untuk memberikan bantuan kacamata dan gigi palsu saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika video ini mungkin mengganggu aktivitas Bapak atau mengganggu pemikiran Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas respon tim Bapak di hari Senin kemarin. Mudah-mudahan Bapak dalam lindungan Allah diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, dan dimudahkan segala urusannya, dimudahkan segala cita-citanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf